Jadi bacaan dari sini aja. Ya, putus lagi. Mohon maaf sekali lagi bagi yang teman sudah gabung lagi. Terima kasih ya atas kesetiaannya untuk selalu join di live Facebook. Ya, silakan komentar ya. Apakah suara saya sudah jelas ataukah gambarnya putus-putus ya? Langsung aja di info komentar. Nah, sore hari ini kita akan live, kita membahas tentang Q&A atau tanya jawab tentang roti tawar susu. Dan sudah hadir ya semua teman-teman official yang ada di Juragan Kue ya. Ada Mas Akbar, ada Mas Geral, ada Mas Hafid ya, ada Mbak Lala ya. Kemudian di balik layar juga ada Mbak Kalista. Nah, terima kasih juga buat teman-teman agen yang sudah memperkenalkan Juragan Kue ke kenalannya maupun ke database-nya. Semoga menjadi satu amalan teman-teman semuanya ya. Wah, yang sudah ada yang hadir nih. Saya sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Nurwaidah dari Makassar, dari Tasikmalaya Kak Yiyi, Kak Elvi Belawan hadir. Elvi atau Evi? Elvi ya, Elvi. Oke. Ada Kak Siti juga dari mana ini? Suara dan gambar oke? Mantap. Ya. Kemudian sore hari ini meneruskan materi kita yang kemarin ada di JK Kursal gratis ya. Syukur alhamdulillah sudah 15 grup dan hampir full seat semuanya ya. Itu artinya ada sekitar 4.000 peserta. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Dari Cikarang hadir, suara dan gambar oke. Terus kemudian Kak Siti ya tadi di grup Roti Tawar juga sudah banyak pertanyaan ya yang disampaikan kepada teman kita yang ada di sini ya. Jadi insya Allah saya akan jawab beberapa pertanyaan ya. Juga banyak juga yang tanya-tanya tentang event, nanti akan dijelaskan oleh Mas Geral ya. Oke, roti tawarnya sudah kita siapin ya, roti tawarnya. Teman-teman juga ada beberapa yang sudah praktek roti tawar dan hasilnya luar biasa, keren banget ya. Banyak juga ya ternyata ya pemula-pemula ya yang baru mulai menekuni dunia baking ya. Saya persilahkan, welcome ya, tanya-tanya. Insya Allah kita di sini memiliki slogan ya, salam sukses berjamaah. Artinya tidak sekedar dari mentor yang akan memberikan tanya jawab ya. Kami yang dari official selalu akan memberikan tanya jawab tersebut ya. Juga teman-teman antar peserta insya Allah akan selalu membantu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, bagi yang sudah gabung di Juragan Kue, masih pemula saya belum pernah ke dapur. Insya Allah semuanya ada jalan ya. Sangat mudah sekali jika kita memiliki vibrasi atau teman-teman yang satu frekuensi ya. Jadi kalau kita memiliki passion, insya Allah akan dimudahkan semuanya. Ya, terus kemudian sudah beberapa tadi yang sudah praktek dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan ya. Kemarin juga saya dapat masukan ya, dapat membaca juga teman-teman. Mohon maaf ya, kemarin libur kita ya. Kalau kita tanggal merah Sabtu Minggu itu juga libur ya, jadi slow respon. Banyak juga komplain, ada sih bukan banyak, beberapa komplain kok nggak dijawab pertanyaannya seperti biasanya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami jawab ya di live maupun di PDF
ya di live maupun di PDF ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan PDF-nya bisa di akhir acara ya. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan, kadang banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan yang sama, kurang lebih hampir sama. Jadi ya saya ambil beberapa atau satu yang bisa mewakili pertanyaan tersebut ya. Jadi teman-teman sekarang boleh ya, kalau yang siap dengan catatannya, pensil atau pulpen atau spidol atau alat tulisnya ya. Silakan juga bisa di notes ya atau direkam. Nanti ini insya Allah ada rekamannya di Instagram maupun di YouTube ya. Jadi teman-teman yang tidak memiliki Facebook, jangan khawatir ya, teman-teman bisa melihat acara kita di YouTube ya, tapi recording ya. Saya rasa itu aja, sudah jam 15.36 ya. Terima kasih untuk yang sudah daftar absen ya. Saya panggilkan langsung aja. Silakan Mas Keral. Ya, teman-teman sudah ngasih lagi ya Mas Keral. Mungkin bisa di itu ya. Oke. Ini dibalik ya. Oke, apa kabar Mas Keral? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Saya lihat dulu di sini Facebook. Iya. Kanan. Oke. Oke, gambar jelas ya, sudah dibalik soalnya ini ada perubahan letak ya. Oke, Mas Geral, mungkin sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di live kita pada sore hari ini. Oke, selamat sore ya teman-teman, selamat bergabung di live sore ini. Ya. Temanya adalah tema kali ini kita akan membahas Q&A roti tawar susu. Jadi roti tawar susu ini sudah kita kelas free-nya dan sudah berjalan selama kurang lebih 3 hari ini. 3 hari ya? Ya, dikurangin hari libur kemarin. Betul. Cuman semangatnya teman-teman kalau yang ada di grup tuh biar hari libur juga nggak kenal libur ya. Ya. Mereka praktek, mereka belajar. Ya, syukur ya semua dipraktekkan. Ada yang beberapa yang nggak sempet, ada yang sakit atau halangan. Ya saya ucapkan sempat pila ya buat yang teman-teman yang lagi sakit ya. Dan teman-teman juga banyak juga yang sudah mau belanja-belanja ya. Ya, sudah persiapan. Cuman ada juga yang bingung-bingung. Ya. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaannya kita jawab pada sore hari ini, Mas Kira. Ya, kita dari hasil pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di grup sudah kita rangkum dan akan kita bahas langsung melalui live sore ini ya. Baik, jadi pertanyaannya yang sama, kita nggak tanyakan lagi ya. Ya, jadi kita ambil untuk pertanyaan-pertanyaan inti dan yang paling banyak ditanyakan. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah hadir, terima kasih. Dan kita langsung aja mulainya untuk siang hari ini. Ini telegramnya di sini. Oke, pertanyaannya mungkin Mas Kira. Oke, pertanyaan pertama langsung dari Kak Wening Bogor. Kak Wening ya? Wening atau Wening? Wening ya. Mungkin Wening ya. Kalau orang Medan ya Wening. Wening. Kalau orang Jawa Wening kali ya. Wening. Ya oke lah. Mohon maaf ya penyebutan namanya kalau salah. Oke, silakan. Oke, tanya tentang susu saya ada beberapa pertanyaan nih. 1, di video menit ke 1 menit 39 detik ya. Itu memasukkan shortening putih dan apa ya? Apakah garam? Pertanyaan kedua, jika tidak ada shortening putih, apakah bisa diganti dengan yang lain? Contohnya apa? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama di menit 1:39 detik itu yang dimasukkan adalah shortening putih dan garam ya. Kenapa garam kita masukkan terakhir? Ya, karena kalau jika garam ini dimasukkan di awal, garam ini akan membantu gluten ini akan lebih kuat. Ya, jadi kalau dimasukkan di depan, si gluten akan lebih kokoh. Jadi kalau kokoh, artinya rotinya alot, teman-teman.
Ya, itu rahasianya. Jadi kenapa dia harus di akhir? Lemak pun juga begitu, harus di akhir, ya. Karena lemak kalau dimasukkan di awal, lemak ini akan memutus rantai protein. Jadi kalau shortening ya, namanya short itu memendekkan ya. Ya. Kalau kita masukkan di awal, dia akan short, proteinnya akan pendek. Jadi kalau proteinnya pendek ya, jadi volumenya nggak akan bisa besar, nggak bisa akan naik teman-teman. Ya, jadi oleh sebab itu kalau di mixer ya, kalau kita menggunakan mixer itu di menit kurang lebih 11 atau 12 ya, baru kita masukkan softening putih dan garam. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini apakah bisa diganti dengan pengganti softening ya. Jadi softening sendiri ini ada beberapa fat ya, ada beberapa kualitas ya. Biasanya sih disebutnya dengan mentega putih. Cuma juga macam-macam mentega putih. Ya, softening itu juga termasuk juga ada softening pastry ya, ada softening deep frying fat ya. Deep frying fat itu untuk lemak beku yang untuk menggoreng itu. Apakah bisa dipakai? Actually bisa, tapi nggak sesuai dengan komposisinya ya. Jadi kalau untuk shortening misalkan untuk gorengan kurang pas kalau untuk kita pakai. Shortening pastry bisa kita pakai nggak? Sebenarnya bisa, cuman akan jadi kering dan berleher gitu lah. Jadi nggak bisa. Jadi shortening apa yang bisa menggantikan? Teman-teman boleh kok gantikan shortening putih ini dengan margarin. Cuman bedanya kalau dengan margarin dia memiliki warna yang agak kuning, kemudian dia ada taste-nya, ada rasa garamnya. Saya sarankan kalau diganti dengan margarin, kurangin kadar garamnya karena di margarin sendiri sudah terdapat garam. Jadi itu ya teman-teman boleh dicatat ya. Selain itu boleh kok menggunakan jadi kalau di pasar ya atau di toko bahan kue tanya aja kalau dia nggak tahu softening putih, bilang aja mentega putih untuk roti tawar. Udah gampangnya begitu aja. Nanti banyak brand ya. Ada mereknya mulai harga 11 ribuan sampai 40 ribuan ada. Bahkan yang harga 70 ribuan juga ada ya, import ya. Jadi itu ya penggantinya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Dewi Bogor. Ya. Tanya roti tawar susu. Apakah sama esen susu dengan perisa susu vanilla bubuk, Chef? Yes. Terima kasih Kak Dewi Bogor. Jadi perisa susu atau esen susu itu sama ya. Perisa itu penambah aroma ya. Esen susu juga sama ya. Nah, kalau untuk perisa susu vanilla dengan perisa susu itu beda ya. Karena orang Indonesia ini beda dengan roti-roti Eropa yang mereka identik dengan susu saja gitu kan. Nah, kalau orang Indonesia ini lebih suka ada aroma-aroma vanilanya ya. Nah, jadi saran saya cari saja perisa yang ada aroma vanila dan susunya. Tapi kalau teman-teman yakin dengan perisa susu saja, never mind, nggak ada apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi teman-teman boleh juga pakai perisa susu ya. Nah, ada yang bubuk, ada yang cair ya. Jadi saya sarankan gunakan perisa yang bubuk ya. Kenapa? Karena dia tidak mudah memuai ya. Jadi aromanya bold atau tetap begitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan yang cair, saya sarankan lagi ada dua jenis tuh ya, perisa susu atau esen susu ya. Ada yang oil base sama water base ya. Saya sarankan yang oil base ya. Kenapa harus oil base? Karena kalau oil base dia di bake atau dibakar atau di oven, dia tidak akan mengurangi aromanya. Tapi kalau water base atau berdasar air ya, jadi bahan bakunya dari cairan air, itu kalau kita oven dengan suhu 220, biasanya kan kalau roti tawar itu kan suhunya di atas 200 derajat Celcius. Nah, itu akan mengurangi aroma esen susunya itu sendiri. Jadi itu ya kira-kira cara memilih esen susu yang baik ya. Kak Dewi semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, Chef. Pertanyaan ketiga
dari Kak Ima Bekasi. Kak Ima, apa kabar? Apakah wajib menggunakan breath improver, Chef? Baik, saya terangkan sedikit di Indonesia khususnya ya. Jadi pemakaian improver di Indonesia ini sangat penting. Meskipun itu adalah bahan tambahan atau adisional. Kok sangat penting, Chef? Gitu kan. Nah, karena kondisi ya tropis di Indonesia ini kadang panas, kadang dingin ya. Kadang panas sekali kan gitu ya. Dan cuaca di Indonesia ini masing-masing daerah juga berbeda-beda. Oleh sebab itu kualitas ya tepung terigu ini akan tidak konsisten jika kita tidak memakai bread improver. Dan bread improver ini sendiri ya, fungsinya ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama adalah sebagai pereduksi dan yang kedua sebagai oksidasi. Apa artinya? Pereduksi artinya dia memproduksi gas bersama ragi ya, sehingga kita ibaratkan seperti meniup balon gitu kan. Kalau hanya oksigen saja nggak cukup gitu kan. Nah, kita butuhkan satu gas yang disebut nitrogen misalkan di balon ya. Tapi kalau di sini kita sebut dengan emulsifier. Nah, oleh sebab itu dia membantu kinerja ragi supaya dia volumenya lebih tinggi lagi ya. Kemudian yang kedua fungsinya sebagai pereduksi. Tadi pengoksidasi, pengoksidasi. Jadi dia menambahkan udara. Kalau sebagai pereduksi, jadi balon ini sudah gede, besar, supaya dia nggak kolek, ya, supaya dia bisa ditahan strukturnya, itu kita butuhkan sebagai pereduksi atau menahan gas, ya. Jadi kalau kita menahan gas, ya, roti yang kita hasilkan tidak mudah kolek. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan bread improver khususnya di Indonesia, ya. Pemakaiannya kurang lebih maksimal 0,5% ya, tergantung jenis-jenis yang ada di pasaran. Ada yang sebagai softener saja atau sebagai pengempuk saja, ada yang sebagai penambah volume saja, ada yang kedua-duanya, ada yang dicampur, jadi macam-macam. Nanti akan kita bahas banyak tentang bread improver ini ya di konten-konten berikutnya ya. Insya Allah ya saya akan bahas untuk improver ini. Oke, jadi itu ya, selain yang ketiga itu fungsinya adalah mempersingkat fermentasi. Misalkan nih kalau teman-teman nggak pakai improver, itu ngembangnya 90 menit. Tapi kalau menggunakan improver, ngembangnya perlu membutuhkan nggak sampai 90 menit, bahkan bisa sampai 60 menit sudah bisa kita bake. Nah, itulah fungsi dari improver ya. Kira-kira insya Allah ini akan bisa membantu pertanyaan dari Kak Ima di Bekasi. Berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya dari Kak Wika Presnawati Jakarta. Ya, silakan Kak. Mau tanya, jika roti tawar susu, JK, silakan roti tawar susu. Kalau untuk bread improver, itu merek apa ya, Chef, yang dipakai? Itu kalau untuk ukuran 4,5 gram, berapa sendok makan ya? Karena saya belum punya timbangan. Ya, oke. Saya jawab ya, Kak Wike yang ada di Jakarta. Untuk bread improver yang kami gunakan, ini saya tidak di-endorse oleh brand ya, merek tertentu, enggak. Silakan menggunakan brand apa saja. Cuma saya sarankan, jika teman-teman mengaplikasikannya di roti tawar, saya sarankan menggunakan improver dengan brand S500 ya. Jadi S500 ini membantu pengembangan supaya dia volumenya lebih tinggi ya. Tapi juga boleh juga teman-teman menggunakan improver merek lain, misalkan softener ya, misalkan seperti IF100, Baker Bonus A, itu sudah komplit ya. Ada volumenya, ada pelembutnya juga ya. Ada juga ada Bakery Plus ya. Ada juga ada Success Instant Plus. Banyak banget ya improver di luaran. Ada Mauripan ya. Ada Pak Maya ya. Bu Mayanya di rumah. Nah, jadi banyak sekali merek-merek improver yang ada di pasaran. Jadi gunakan improver yang kira-kira sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan kualitas, biasanya sih cirinya improvernya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan improver yang kualitasnya yang kurang. Biasanya yang membedakan adalah nanti di pori-porinya. Jadi biasanya kalau yang improver mahal tuh pori-porinya dia lebih halus, volume lebih gede, terus kemudian fermentasinya lebih cepat.
terus kemudian ya aroma rotinya lebih berasam dan sebagainya. Jadi itulah merek-merek improver yang boleh teman-teman pakai, dan masih banyak lagi sebenarnya merek-merek yang lain, boleh aja di googling ya. Oke, itu pertanyaannya sudah saya jawab untuk Kak Wike, semoga bermanfaat. Selanjutnya pertanyaannya, Pertanyaan kembali dengan Kak Wike Krisnawati oh Kak Wike lagi, wah Ya. semangat sekali Kak Wike. Terus saya pembakaran saya menggunakan oven tangkring Yes. biasa yang tidak ada suhunya. Bagaimana caranya ya saya dalam pembakarannya? Terima kasih, saya mohon penjelasannya. Cara pembakaran oven tangkring pada prinsipnya adalah untuk suhu ya, kita butuhkan 220 derajat Celcius hingga 240 derajat Celcius. Biasanya di oven tangkring itu tidak bisa mencapai oven setinggi itu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin mencapai suhu tersebut, teman-teman sebaiknya panaskan terlebih dahulu ya oven yang sebelum kita masukkan adonan yang ada di ada loyang. Jadi panaskan dengan api yang paling besar. Untuk hasil yang optimal, teman-teman bisa menggunakan suhu termometer tambahan ya. Banyak ya, beli di online, ketik aja ya thermometer oven ya, bentuknya kayak bulat seperti ini. Jadi nanti itu bisa digantungkan di dalamnya, jangan di luarnya ya, di dalamnya dan di tengahnya kalau naruh ya. Jadi kita bisa tahu ya di dalam oven tangkring kita ini suhunya berapa derajat Celcius ya. Saya sarankan berikan tambahan edit ya untuk termometer oven ya dari luaran, banyak di pasaran. Kalau susah di toko kue, cari aja di toko online. Saya rasa begitu ya untuk Kak Wike yang semangat belajarnya tinggi. Silakan berikutnya untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Fitri Makassar. Ya, Ada 2 pertanyaan saya. yes. Pertanyaan pertama, Ya. contoh merek susu skim bubuk beda nggak dengan susu bubuk kue pada umumnya? Contoh Denko, Suva, F1, F10 dan lain-lain. Pertanyaan kedua, softening putih itu mentega putih ya, Chef? Ya, yang satu ya saya jawab dulu untuk contoh merek susu skim. Beda nggak sama susu bubuk kue pada umumnya? Ya, baik saya jawab. Pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama. Susu skim adalah produk olahan susu ya, produk olahan susu yang diambil fatnya atau minimal 1% fat ya, dihidrasi sehingga terbentuk susu bubuk ya, bahkan 0 ya, bahkan skim itu 0% fat ya. Nah itu yang membedakan susu full cream dengan susu skim. Jadi kalau susu full cream itu memiliki fat hingga sampai 75% ya, 18% sampai 75%. Jadi kalau untuk roti tawar ya gunakan susu skim ya. Kenapa kita menggunakan susu skim? Mereknya bebas ya, mau yang ada di pasaran itu ada merek, sorry ya saya tidak di endorse, jadi saya sebutkan aja mereknya nggak apa-apa ya. Ada merek misalkan Denko yang ada di pasaran, pakai Denko skim boleh, pakai susu bendera skim boleh ya, atau mungkin yang itu cuman bedanya kalau di pasaran itu sudah ada fortifikasinya ya, fortifikasinya berupa vitamin, mineral dan macam-macam, ada tambahan itu yang bikin mahal sebenarnya ya. Kalau di roti sih nggak perlu ya, nggak perlu fortifikasi vitamin, mineral dan lain-lain ya. Tapi kecuali kalau untuk roti-roti sehat silahkan gunakan itu. Tapi untuk mereduce cost, untuk harga lebih murah, saya sarankan cari susu bubuk skim yang ada di toko bahan kue ya, yang khusus untuk roti ya. Biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan brand-brand yang ada di pasaran ya, karena tidak ada fortifikasi vitamin, tidak ada fortifikasi mineral, seng, gizi dan sebagainya ya. Jadi murni susu skim gitu doang ya. Nah itu kemudian kalau di resep saya tidak menggunakan full cream, saya menggunakan perisai susu ya, supaya ada aroma susunya. Sebenarnya sudah ada kandungan susunya, justru kalsiumnya lebih bagus.
Saya rasa itu ya untuk mereknya. Yang kedua pertanyaannya tadi adalah Shortening putih itu mentega putih biasa. shortening putih itu adalah mentega putih. Yes, right. Ya, jadi mentega putih, shortening putih itu sama. Ya, jadi kalau untuk di roti tawar gunakan mentega putih. Kalau ngomong mentega itu sebenarnya salah kaprah nanti saya ya. Makanya saya lebih nyaman dengan ngomong shortening putih. Tapi kalau bahasa awam ngomong mentega putih ya oke lah, saya nggak ada masalah. Pada prinsipnya mentega putih namanya mentega ya. Mentega ini melting point-nya harusnya lebih rendah. Jadi terbuat dari lemak susu atau lemak hewani ya. Jadi kalau mentega putih itu ada ya merek-merek Australia yang bisa kita gunakan dan harganya sangat mahal ya. Tapi nggak apa-apa, saya juga suka seperti itu. Tapi kalau di shortening putih itu biasanya dari kelapa sawit atau lemak nabati. Jadi kalau misalkan dibilang sama sih nggak sama exactly ya, nggak sama-sama bener, maksudnya nggak sama-sama persis, nggak bisa head to head ya sama gitu, enggak. Tapi ada perbedaannya teman-teman. Kalau shortening putih itu biasa kita gunakan lebih waxy ya atau lebih ngeliling gitu kan. Tapi kalau mentega putih biasanya dia lumer, apa ya lumer, mudah melted di mulut gitu ya, karena suhunya yang lebih rendah. Jadi kira-kira itu ya bisa membayangkan antara shortening putih dan mentega putih sebenarnya tidak sama persis ya. Jadi beda tapi fungsinya sama lah. Fungsinya sama. Kalau untuk jenisnya beda. Udah ya begitu. Untuk Kak siapa tadi? Kak Fitri dari Makassar. Selanjutnya dari Kak Anastasia. Oke, silakan Kak Anastasia. Selamat malam, Chef. SNS itu apa ya dan bisa dibeli di mana, Chef Fadil? Terima kasih, Chef. Ini yang jawab ini sebenarnya Mas Kira sudah bisa jawab. Silakan Mas Kira. Oke, tepung SNS itu adalah bahan pangan peningkat mutu teknologi Jerman yang aman dan halal. Tepung SNS sendiri sudah terdaftar di Balai POM RI ya, dan sudah dipastikan juga halal di Republik Indonesia. Tepung SNS bisa digunakan untuk roti manis, donat, pisang, roti tawar, serbaguna, dan lain-lain yang berbahan dasar tepung-tepungan. Bisa tepung terigu, ya. Bisa tepung apa? Beras, tepung ketan, tepung maizena, tepung semuanya tapioka, bisa. semua tepung semuanya bisa. Oke, dan penggunaannya itu 5% dari total bahan kering yang digunakan atau terigu. Dan ini sudah ada di Balai POM ya? Dan sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Ini itu sudah teknologi Jerman ya. Jadi ini yang perlu dicatat ya. Jadi manfaat dari SNS ini apa Mas Kira? Ya, untuk manfaatnya sendiri untuk menambah kelembutan. Jadi cake atau kue yang teman-teman jadi buat ya, jadi lebih lembut hasilnya. Dan selain itu masih ada lagi untuk menambah volume hingga 30-40%. Wah, jadi biasanya ini ya bahan adonannya itu misalkan hanya 35 gram, tapi bisa berasa volumenya itu seperti di angka 50 gram. Ya padahal bahan dasarnya beratnya 35 gram saja. Ya, menambah hasil jadi lebih banyak. Jadi teman-teman lebih banyak untungnya. Untungnya ya. Jadi misalkan 1 kilo buat roti manis, 1 kilo bisa dapat 38 ya. Kalau SNS dengan SNS teman-teman bisa mendapatkan sampai 45 biji. Wah, ya, irit banget ya. coba bisa dikalikan keuntungan dari satu roti manis itu berapa, dikalikan sisanya. Iya. Selain itu juga menambah umur simpan produk lebih lama. Ya, jadi biasanya teman-teman membuat cake ataupun kue-kue lainnya hanya bertahan selama 1 minggu. Menggunakan SNS ini bisa bertahan hingga 1 bulan. Jadi daya tahannya lebih lama dari yang Jadi bukan 1 bulan kali ya, mungkin 10 hari ya. Oh, 10 hari ya. Kalau 5 hari jadi 7 hari. Jadi berkelipatan. Kalau 1 bulan nanti malah takut. Itu yang frozen. Oh, yang frozen ya. Kalau yang frozen bisa sampai sebulan, bisa sampai 3 bulan. Nah itu jadi fungsinya dari SNS ini bisa menambah umur
secara alami, tapi bukan bahan pengawet ya. Beda ya, jadi tidak ada bahan pengawet di dalam. Ini murni enzim, murni teknologi yang dari bahan alami ya. Kalau tahu lah teknologi Eropa ini nggak main-main, kalau di teknologi pangan dia nggak mau kasih sintetis itu dia nggak mau. Jadi saya prefer untuk teknologi hasil olahan makanan itu kiblatnya ada di Eropa. Jadi gitu ya. Ya, aman digunakan. Dan bagaimana cara ordernya? Cara ordernya gimana tuh? Teman-teman bisa hubungi agen Juragan Kue yang teman-teman kenal. Nah, teman-teman sudah kenal belum sama agennya Juragan Kue? Ya, apabila belum kenal bisa langsung hubungi saya. Official ya? Official Boleh Mas Juragan Gerald, Kue, boleh ya. Mas Akbar, boleh Mas Hafid, boleh Bisa melalui Mas Alam. Instagram, bisa melalui Facebook. Apa saja bisa. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ada yang mau pengen jualan juga gitu ya. Jualan juga bisa, kita open rekrutmen agen saat ini. Mumpung ada rekrutmen agen, Ya. teman-teman perhatikan postingan yang lalu kita ada rekrutmen agen, langsung aja kepoin ya di postingannya. Di situ ada tata caranya, ada Manfaatnya, ada benefit yang didapatkan, benefitnya dan sebagainya. Yang jelas benefit yang mendapatkan komisi 30 hingga 40%. Wah, mana lagi ya? Ya. Prinsipal yang memberikan sebanyak itu. Ya, itu untuk penjualan kelas online Juragan Kue ini. Oke, kira-kira bisa menjawab ya untuk Kak Anastasia. Berikutnya pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Aziza Surabaya. Yes. Tanya roti tawar susu chef. Oh, ini sudah sih. Oh sudah. Ya. Nah, kalau sudah skip ya. Kita lewatin ya. Lewat. Dari Kak Dwi Roseta. Rosetta. Oke. Oke, roti tawar susu tanpa telur apa bisa lembut chef? Manfaat telur. Ya, jadi kalau dibuat roti tawar susu itu kalau misalkan Oke. tidak menggunakan telur apa bisa lembut? Saya jelaskan ya. Kalau untuk telur, telur sendiri fungsinya ada dua jenis ya. Yang pertama ada dua jenis telur ya. Kita bilang ini adalah telur ayam broiler ya yang biasa sering kita gunakan, yaitu 30 gram kurang lebih putih telur dan 20 gram kuning telur. Nah kalau di resep kita ada telurnya nggak ya gitu ya, di resep ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Di sini nggak ada telur ya. Tapi jangan khawatir, di SNS itu ada egg powder. Nah, tapi secara fungsi saya jelaskan saja ya. Jadi putih telur itu sendiri kalau di roti dia akan menambahkan protein sehingga akan lebih kenyal. Jadi kalau misalnya kita masukkan putih telurnya di roti tawar, boleh nggak? Boleh ya. Volumenya lebih kokoh, lebih putih ya. Jelas pasti lebih putih ya. Cuman ada kelemahannya ya. Kalau digigit kalau kita menggunakan putih telur itu ada sedikit chewy. Kenyal gitu ya. Ya, Membal. Nah, membal kalau begitu membal. Jadi kurang, menurut saya ya, kurang memenuhi ekspektasi saya. Kalau makan roti tawar itu harusnya orang Indonesia sukanya yang lembut gitu ya. Nah, tapi bisa diakalin juga gitu ya. Nah, kemudian kuning telur itu memberikan richness ya, jadi lebih kaya gizi gitu kan. Selain memberikan warna efek kuning ya, juga dia membantu emulsi ya. Jadi mixing time-nya lebih cepat ya. Kemudian aroma gurihnya juga dari kuning telur ya. Jadi itu ya yang bisa ditambahkan kalau kita menggunakan telur ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau tanpa telur juga nggak apa-apa ya. Karena di kandungan SNS sendiri juga sudah memiliki kandungan egg powder. Nah, itu ya pertanyaan dari Kak Dwi Roseta. Berikutnya, dan berikutnya dari Kak Hertin Jakarta Timur. Kak Hertin. Ya. Kak Mila belum ya? Oh, setelah ini. Setelah ini. Ya. Oke. Kak Hertin dari Jakarta Timur. Kalau nggak punya mesin proofing, gimana nih chef? Oh iya, mesin proofing. Jadi biasanya banyak pertanyaan nih ya. Teman-teman boleh juga ya kalau misalkan mau dimasukkan ke satu misalkan kotak atau lemari yang tidak ada kosong gitu ya, lemari yang kosong. Bisa kita gunakan lemari yang kosong itu, kita masukkan, kemudian kita panaskan air mendidih. Ya, setelah mendidih, kita masukkan di dalam lemari kosong tersebut ya, bersamaan dengan cetakan loyang yang sudah ada
adonannya, ya. Biasanya 2 kali, ya. Jadi dia sudah suhunya turun, nah keluarin lagi airnya, panasin lagi, masak mendidih lagi, masukin. Jadi intinya diuapin, ya. Diuapin kalau tidak memiliki improver. Prover, proofing, ya. Jadi dipanasin lagi sampai dia benar-benar mengembang 2 kali lipat, ya. Jadi cirinya kalau misalkan kita sentuh, dia akan membentuk jari-jari kita. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya ya kurang lebih 80 hingga 90 menit atau 1,5 jam, ya. Jika normal suhu udaranya. Kalau suhu udaranya nggak normal, artinya malam hari, pagi hari, atau suhunya dingin, mungkin lebih daripada itu. Nah, untuk lebih konsisten, teman-teman kalau sudah profesional, sudah pesanannya banyak, saya doakan ya, teman-teman miliki ya mesin proofing box ya. Jadi mesin proofing box ini dia stabil. Kita bisa setting suhunya 37 hingga 40 derajat Celcius. Kita setting kelembapannya supaya titik didihnya ini atau embunnya ini kurang lebih 80%. Nah, itulah teman-teman ya untuk menjawab apakah boleh tanpa proofing box. Boleh ya. Selanjutnya Dari Kak Mila Bekasi. Bagaimana cara menghitung isi berat adonan dalam loyang saya? Baik, roti tawar ya, cara ngisi adonan di dalam roti tawar biasanya kan ada tuh yang beli ya roti tawar, cetakannya roti tawar, terus bingung nih diisi berapa gram. Nah, cara ngisinya ya, coba pinjam cetakan roti tawar Alvin. Berapa aja ya, misalkan itu yang paling pojok tuh, itu kelihatan tuh. Nah, ini saya contohkan yang roti tawar tertutup ya. Nah, ini saya contohkan roti tawar tertutup. Nah, misalkan kita beli nih, ya, cetakan roti tawar nih, ada tulisannya misalkan nih ya, 26 kali 13 kali 13. Nah, ini berapa ya yang diisikan di sini? Apakah sama ya yang dimasukkan sama cetakan loyang yang lain? Ataukah kita harus trial dan error, harus berapa gram yang ada di sini? Kan waktunya terbuang percuma ya. Jadi waktu ini juga kita manfaatkan dengan baik ya. Caranya boleh dicatat ya. Panjang ya, kali lebar ya, kali tinggi ya. Kemudian dibagi ya, dibagi angka standar ya. Misalkan nih contoh 24 kali 12 kali 11 misalkan gitu ya. Kemudian ketemu 3168. Nah, 3168 ini dibagi, kalau untuk roti tawar tertutup dibagi 4,5. Ya, kalau roti tawar tertutup dibagi 4,5. Jadi ketemunya untuk roti tawar tertutup 5,2 baginya. Jadi ketemunya 609 gram itu dimasukkan sini. Tapi kalau untuk roti tawar terbuka ya tanpa tutup, jadi ada ininya ya, itu dibagi 4,5. Jadi misalkan 3168 dibagi 4,5 sama dengan 704 gram yang harus dimasukkan sini. Kira-kira paham ya? Kalau kurang paham jangan khawatir ya, nanti ini akan kita share di grup ya. Di grup JK Roti Tawar Susu ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot mencatat ya. Kalau mencatat juga lebih baik karena dengan mencatat kita akan kita lebih ingat ya, lebih tajam ingatannya. Oke, jadi begitu ya untuk cara menghitung isi berat. Ini pertanyaan keren banget ya Kak Mila Bekasi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Tuti Padam. Kak Tuti, silakan. Berapa hari ya Chef kira-kira tahan kelembutan roti tawar ini? Jadi ketahanannya itu awet berapa hari? Oke, kalau untuk normalnya ya, untuk normal misalkan sudah dingin kemudian sudah di plastik, normalnya 4 hingga 5 hari. Tapi jika menggunakan tepung konsentrat SNS, nah ini bisa lebih tahan lagi 6 hingga 7 hari ya. Kalau normalnya 4 hingga 5 hari, tapi biasanya rata-rata di 4 sudah berjamur ya. Tapi kalau menggunakan tepung konsentrat SNS bisa sampai 6 hingga 7 hari ya.
itu baik masa umur simpannya maupun keempukannya, ya. Jadi itu kelebihan daripada tepung konsentrat SNS. Kemudian kalau misalkan di suhu ruang itu mas, Ya. kalau kita di suhu kulkas itu bisa bertahan 7 hari. Jadi nggak apa-apa teman-teman masukin kulkas bisa tahan 7 hari. Ya. Kalau di freezer boleh bisa tahan 1 bulan. Ya. Jadi itu masa simpan daripada roti tawar ini. Jadi silahkan dicatat ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya tulisan ini untuk Kak Tuti di Padang. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuni Mojokerto. Putus. Lanjut. Oke. Ya, silakan pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuni Mojokerto. Untuk roti tawar susu, brand improver diganti Bikar bonus, boleh nggak saya? Oke. Bread improver diganti baker bonus. Bread improver itu jenis bahan roti ya. Kalau apa tadi? Bikar bonus. Baker bonus adalah merek ya, bukan masalah diganti, itu memang merek ya. Jadi baker bonus adalah salah satu merek Brand improver. bread improver. Ya, jadi boleh. Oke. Selanjutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Ari Blitar. Oke, silakan Kak Ari Blitar. 930 gram air es sama dengan berapa mili, Chef? Oh ini Kak Ari Blitar. Ya. Oke, 930 gram air es berapa mililiter? Nah, prinsipnya untuk cairan air khususnya ya, mau dibikin beku mau bikin cair, selama dia itu masanya adalah cairan, itu mili dengan gram kurang lebih 0,01 gram. Nah, jadi anggap saja sama ya, mili ke gram untuk cairan adalah sama dengan lah gitu ya. Kalau meskipun ada selisihnya 0,01, jadi saya anggap sama. Semoga dapat membantu ya pertanyaan ini, antara mili sama gram hampir sama ya. Oke, selanjutnya Dari Kak Indah Gresik. silakan Kak Indah. Kalau pakai oven tangkring suhunya berapa nih, Chef? Oven tangkring, mau oven deck, mau oven listrik, mau oven apa saja, yang penting suhunya sama ya, semuanya sama, tidak membedakan ya. Cuman yang membedakan biasanya jenis ovennya, kecil atau besar. Nah, tapi kalau saya lebih suka standarnya adalah 220 hingga 240 pada 5 menit pertama ya. Selanjutnya 5 sampai 7 menit yang kedua turunkan menjadi 220 derajat Celcius. Insya Allah ini akan membantu cepat matang, cepat masak sampai ke dalam-dalamnya dan matang dengan sempurna. Ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Dwi Nur Hayati Tangerang. Ya, silakan Kak Dwi. Chef, waktu meletakkan di cetakan, arah gulungan setelah dipotong memang selang-seling memanjang dan melintang. Oh iya. Jadi setelah kita gulung memanjang, kita potong jadi 4. Kemudian pada waktu naruh di loyangnya itu ada memanjang, melintang, maksudnya begitu kan? Nah, itu ada tujuannya teman-teman. Kalau kita hanya memanjang saja taruh di loyang, itu bagian pinggirnya itu tidak sampai presisi kotak. Jadi supaya ini ada tujuannya nih, ya kita potong selang-seling ini supaya fermentasinya dia merata. Jadi begitu naik semuanya merata. Tapi kalau langsung panjang dimasukkan ke dalam loyang, nanti itu naiknya begini nih, bukit yang bagian ujung-ujungnya biasanya kosong. Dan ini tidak presisi, nggak bisa kotak. Ya. Jadi itu jawabannya, semoga bisa bermanfaat untuk Kak Nining Tuban. Dari Kak Dwi. Oh Kak Dwi Tuban. Ya, Dwi Nur Hayati Tangerang.
Oke, oh Tangerang. Baik. Ya, oke. Pertanyaan terakhir Chef. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan 16. Wow, 16. sudah 6 bulan. Ya, terasa ya. Oke. Oke. Saat ini Juragan Kue Akademi ini pertanyaannya di luar event ya. Di luar event. Ya. Oke. Saat ini Juragan Kue sedang ada program apa ini Chef? Oh ya, untuk minggu ini dan minggu depan kita masih menerima rekrutmen agen Juragan Kue bagi teman-teman yang ingin belajar bisnis online, gitu kan. Kemudian nggak pakai teori, tapi pakai praktek, ya. Saya sarankan ikut program JK Agen Resmi Juragan Kue, ya. Jadi teman-teman bisa belajar, ya, bagaimana cara menjual di media massa, ya, di media sosial media. Ya langsung praktek, kita siapkan amunisinya, Betul. kita siapkan postingannya, Betul. kita siapkan banner-bannernya, Ya, kita siapkan programnya, betul sekali. bagaimana untuk membuat profil yang oke, Siap menjual. siap menjual, kita siapkan bikin bionya, Betul. pokoknya teman-teman tinggal ngikutin apa yang kita punya, Ya. tinggal di-share, tiba-tiba closing. Ya. Nah, itu. Ya, selain bisa menjualkan, teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari yang kita sampaikan ya. Jadi terkait cara setting Facebook agar bisa menjual, cara inviting teman yang sesuai dengan target pasar dan masih banyak lain. Nah, jadi teman-teman selain itu bisa untuk menjual produk kita, jadi banyak pertanyaan. Ya. Produknya yang dijual apa sih, Chef? Produk yang dijual adalah kelas baking online, Ya, dan juga ada tepung konsentrat SNS, dan mungkin kedepannya kita punya tepung premix. Ya. Nah, jadi Jadi teman-teman masih makin- berhak untuk mendapatkan komisi dari Ya. 30% hingga 40%. Ya, untuk penjualan kelas online Juragan Kue, komisi yang akan didapatkan antara 30% hingga 40% per peserta. Nah, contoh nih misalkan kalau masukin peserta 100.000 dapat berapa tuh? Untuk harga kelas di 99.000, komisi yang akan didapatkan itu adalah 25.000. Jadi Wah. apabila teman-teman masukkan 4 orang aja. 4 orang aja itu Udah bisa balik modal? 100.000, udah balik modal lebih Wah, 1.000. dapat ilmunya lagi. Ya, Apalagi kalau lebih dari 4. Wah, itu bisa Makin dikatakan. gajian terus dari Juragan Kue. Iya. Punya pengalaman nggak pernah sampai berapa? Untuk komisi agen sendiri Per event ya? per event itu ada sekitar di angka 2 juta rupiah, 2 lebih ada ya? 2,4 kalau nggak salah. Ya. Ya, 2,4. itu udah luar biasa itu. Nah, coba bayangin kalau kita ada 3 kali event, ada 4 kali event, 2,4 kali 4 lah. Ya, Nah, berapa tuh? 10 juta ya? 10 juta lebih itu. Belum lagi rewardnya. Ya, reward pencapaian target itu bisa lebih. Jadi teman-teman manfaatkan ini ya, Ya. kesempatan yang biasa kita setahun tuh kadang cuma 2 kali saja. Ya. Jadi mumpung kita masih buka open recruitment-nya ini dan ilmu-ilmunya teman-teman bisa terapkan juga di bisnisnya teman-teman gitu ya. Jadi oh ternyata begini cara jualannya di online. Oh ternyata begini. Jadi pertanyaannya nanti akan terlihat ya di sana di grup kita, di channel kita. Oh ternyata cara jualannya seperti ini. Oh, jadi yang saya seperti ini. Nanti insya Allah saya dan tim akan koreksi ya, akan koreksi bagaimana cara membuat profil, bagaimana kita posting. Pokoknya kita koreksi sampai benar-benar teman-teman ini paham dan bisa menghasilkan ya. Itulah yang akan keuntungan menjadi agen resmi Juragan Kue. Pendaftarannya hanya 8 hari saja nih. Wah, jadi masih ada waktu sebenarnya ya. Ya. Kita kasih bonus-bonusnya juga, cara jualan, bagaimana menjadi reseller yang baik, bagaimana cara men-set up mindset dan sebagainya. Banyak banget nanti ilmu-ilmunya, termasuk video-videonya. Ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan kira-kira sebelum secepatnya ya. Sebenarnya ya, jadi setelah teman-teman bergabung, insya Allah segera kita berikan untuk bonus-bonus tersebut. Nah, terus kemudian event yang kedua, siap-siap nih ya bagi yang teman-teman kepingin banyak varian produk bakery ya. Kami akan buka yang lalu-lalu kita sudah buka ada bakery 1, bakery 2 dan yang terbaru kita ada bakery 3. Jadi Apa saja? Untuk bakery 3
Nah, Kita tunggu yang satu ini. Ya. ya, untuk materi bakery 3 yang pertama adalah cake bread. Wah, cake bread nih kayak Ya. pillow cake gitu ya. Jadi ada rotinya di tengahnya. Terus, Yang kedua ada roti tawar ulir. wah, roti tawar ulir nih keren banget ya. Bisa ada Kalau motifnya. Ada motifnya, bisa diisi-isi juga. Jadi kalau roti tawar yang namanya di Indonesia ini orang yang paling kreatif ya, roti tawarnya bisa diisi-isi ya. Ya. Nah, nanti di situ atau breaded bread ya. Seperti itu. Terus kemudian Syrup Russian Brio. apa itu? Nah, itu nanti kita tunggu flyernya ya. Oke, Masih- kita kasih flyernya, Ya. gambar bentuknya seperti apa. Betul. Terus kemudian, Ada roti Jepang melon pen. ini sempat viral ya beberapa tahun yang lalu, melon pen ya, atau roti polo ya. Ini enak banget, renyah banget ya. Ini lagi viral lagi, mumpung lagi viral. Ikutin kelas ini selanjutnya. Hawaii pizza atau pizza gulung. Hawaii pizza ini isiannya itu ada buah-buahannya juga, jadi seger ya pizzanya, ya nggak seperti pizza-pizza pada umumnya. Jadi Ya. ini memang benar-benar baru. Kita sampai ngeluarin kelas pizza itu 3 kali pizza ya. Dan ini masih ada yang baru lagi, namanya Hawaii pizza atau pizza gulung ya. Terus selanjutnya, ada bread and butter pudding. nah bagi teman-teman kalau yang kepingin nambah-nambah dessert tapi ada dari bahan baku dari rotian, ini bisa juga buat kita bread butter pudding. Ini keren-keren banget semuanya dan sangat mudah. Insya Allah ini memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki varian yang bagus. Dan tentunya ini market yang dibutuhkan ya. Ya, kita sudah melalui riset Ya, jadi yang lagi viral baik di sosial media maupun di offline, kemudian dari cerita-cerita teman-teman kita yang ada di peserta kursus, ya, pengen ini, oke silakan. Nah ini sudah saatnya, mungkin ini adalah doanya teman-teman ya. Kita adakan kelas-kelas ini. Ya, jadi manfaatkan ya. Kesempatan ini ada 2 event ya. Ya, jadi event pendaftaran agen. Yes. Dan kedua nanti adalah event bakery. Yes. Dan teman-teman, terima kasih sudah hadir. Teman-teman masih ada recording video ini yang ada di Instagram maupun yang di YouTube channel. Nah, dari saya Muhammad Fadila Ismail. Saya Gerald Berlian. Mohon izin undur diri. Sampai ketemu pada live berikutnya. Ketemu di chat ya. Kita ketemu di dunia maya. Ya saat ini tatap mukanya lewat sini aja. Dan salam sukses.